怎么会？清晨，新神魂离体。让老身看看。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-606. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 605. Kemarin Huang menanyakan apa yang terjadi di alam sana kepada kelompok Murong Bingyuan. Karena ini sulit untuk bisa dijelaskan, ia pun memberikan potongan ingatannya mengenai kejadian mengerikan yang telah mereka alami. Melihat semua itu membuat Huang merasa panik. Ia bergegas untuk membentuk sebuah alat teleportasi demi bisa membawa para muridnya pergi dari tempat itu. Karena ia yakin para sekte lainnya tidak akan membiarkan hal itu. Kembali ke hadapan pintu keluar yang mana kelompok tetua situ sudah keluar. Ia bertanya mengenai keberadaan dari istana Piao Miao. Karena akibat ulah mereka lah begitu banyak korban berjatuhan. Ia pun memberitahu apa yang saja yang telah mereka lakukan di dalam istana. Sebenarnya Hu Suang masihlah belum percaya dengan apa yang telah mereka katakan. Hingga sesaat kemudian Tian Wuji datang sambil merengek kepadanya dan meminta agar bisa membalaskan dendam kepada istana Piao Miao. Alhasil, Hu Suang pun mulai percaya dan saat marah kepada mereka. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Tetua situ bersama yang lainnya mendatangi Chen Sisi, yang tentu saja ini membuat wakil master mereka menjaga jarak. Tetua situ sama sekali tidak memiliki niatan jahat kepadanya, di mana mereka hanya ingin bertanya kepada Hong Li dan juga Chen Sisi mengenai kabar dari Qingchen. Pasalnya, kelompok tetua situ lebih dahulu keluar dibandingkan mereka. Hanya saja Chen Sisi sangat sulit untuk bisa menjawab semua pertanyaan itu. Padahal saat ini kelompok tetua situ tengah menunggu jawabannya. Hong Li merasa kalau Qingchen kemungkinan sudahlah meninggoy, yang mana ini membuat mereka menjadi sangat terkejut, begitu pula dengan teman-teman Qingchen, karena mereka tidaklah bisa mempercayai semua itu. Mereka semua pun merasa sangatlah sedih dan tidak ada yang bisa menahan air mata setelah mendengar tentang kabar tersebut. Sedangkan Chen Sisi juga sama sedihnya seperti mereka. Terlebih lagi, Qingchen mati karena telah melindungi dirinya. Chen Sisi hanya bisa menangis saja mengingat kenangan ia bersama Qingchen. Begitu pula dengan yang lainnya. 什么？怎么会？ 清晨， Chen Sisi pun seketika saja mengeluarkan kekuatan yang besar. Ini bahkan mengejutkan semua orang yang ada di sana. Wakil ketua sektenya saatlah terkejut dengan perkembangan yang Chen Sisi alami. Karena sekarang dia itu sudah berhasil menguasai teknik dari sekte iblis ilusi berkat amarahnya. Sedangkan terdengar kalau tetua Xuanwu masihlah terus berteriak memanggil orang-orang dari istana Piao Miao, di mana dia berjanji akan membalas semua yang telah mereka perbuat kepada para muridnya. Wakil ketua pun mengajak Chen Sisi dan Hong Li pergi dari tempat itu, sedangkan ketua Ouyang Jun bersama yang lainnya juga memutuskan untuk pergi. 换魔宗， 帝国与你。 我们走。 Si berpindah ke sisi lain di mana botol milik Kaisar Qian telah berhasil keluar dari kekacauan sebelumnya. Ia benar-benar senang karena telah berhasil selamat dari kekacauan yang sangat mengerikan itu. Qian memeriksa kondisi dari Weile, namun Weile ini masihlah belum terbiasa dengan tubuh baru tuannya. Terlebih lagi, tubuh Hong Li ini sangatlah cantik yang membuat Weile merasa terpesona kepadanya. Namun Qian segera menyadarkannya. Selain itu ia juga masihlah belum terbiasa dengan tubuh barunya ini. Selain itu, Weile ini teruslah menatap ke arah dadanya. Qian langsung saja menamparnya. Qian harus memikirkan cara agar bisa menemukan tubuh baru karena ia tidaklah ingin menggunakan tubuh wanita ini.
Qian pun mencoba untuk keluar dari tubuh Hong Li. Pada awalnya jiwanya itu memang berhasil keluar, tapi ini tidaklah berlangsung lama. Sebab sesaat kemudian jiwanya pun telah kembali lagi masuk ke dalam tubuh itu. Masih belum menyerah, Qian kembali mencoba untuk mengeluarkan jiwanya. Namun sayang sekali semua itu sia-sia saja. Hal ini tentu saja membuatnya menjadi sangat panik. Karena bagaimanapun jiwanya kemungkinan besar telah sepenuhnya menyatu dengan tubuh Hong Yu. Di saat Qian merasa sedih, Wei Le ini justru merasa sangat senang. Karena dia itu bisa terus-menerus melihat tubuh indah dari Hong Yu. Kesal dengan perkataannya, Qian langsung saja memberikan tamparan manja kepadanya. Di saat Qian terus berteriak, dia pun mulai merasakan kemunculan dari sosok yang sangat kuat. Jadi tanpa pikir panjang, dia pun kabur sambil membawa Wei Le bersamanya. Tidak lama kemudian, seorang tetua pun telah datang, di mana dia merasa sangat bingung karena seharusnya tempat ini ada aura yang menakutkan. Tapi bagaimana cara mereka hilang begitu saja? Tetua ini mencoba untuk melihat ke sana kemari dan merasakan adanya napas dari ras iblis. Ia pun mencobanya untuk melihat lebih dekat lagi. Tidak lupa ia juga menggunakan teknik medan istana surgawi. Alhasil portal yang sebelumnya Qian buka pun bisa tetua itu lihat. Ia langsung saja melakukan penyerangan untuk bisa mencari tahu siapa yang telah kabur darinya. Semua ini dapat diketahui oleh Qian. Berhubung sudah ketahuan, mereka pun mempercepat pelarian. Sedangkan tetua ini pun tahu betul kalau sosok itu adalah Hong Yu dari istana Piao Miao. Namun mengapa ia tidak kembali dan melaporkan semua kejadian kepada Tuan Putri? Terlebih lagi dia justru melarikan diri bersama dengan para iblis dari dunia lain. Karena banyaknya pertanyaan, jadi tetua ini pun bergegas untuk pergi menemui mereka. Berhubung sudah seperti ini, Qian pun kembali mengeluarkan botol merahnya dan membawa Wei Le untuk masuk bersamanya. Sekali lagi, tetua ini pun telah kehilangan mereka. Tapi ia langsung saja mengeluarkan kekuatannya untuk bisa mencari tahu di manakah orang-orang itu berada. Namun sayang sekali, kekuatannya tidaklah mampu mendeteksi keberadaan mereka. Tetua ini pun semakin penasaran apa yang telah terjadi. Ia pun berniat untuk melaporkan semua ini kepada permaisurinya. Shino berpindah ke Qingchen, di mana selama waktu di sana dia tengah melakukan kultivasi. Perlahan-lahan namun pasti, Qingchen sepertinya telah mengalami peningkatan kekuatan, yang mana hal itu bahkan membuat kucing gemoy terkejut. Dia yang baru saja terbangun langsung saja memeriksa kondisi Qingchen. Ternyata kultivasinya itu telah mengalami peningkatan pesat. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Kita dibawa kepada Chen Sisi, yang mana dia meminta ketua sektenya untuk membalas apa yang telah diperbuat oleh istana Piao Miao. Pasalnya, mereka telah begitu berani menghabisi para murid mereka. Perkataannya pun mengejutkan tetuanya. Ia segera meminta maaf atas perkataan Chen Sisi. Namun sepertinya ketua sekte mereka sudah terlanjur marah. Karena bagaimanapun Chen Sisi begitu berani berbicara seperti itu kepadanya. Alhasil tekanan kekuatan pun telah dia berikan. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.